Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2021. Dalam kesempatan ini, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi membacakan tanggapan terhadap fraksi-fraksi. Menanggapi dari fraksi Hanura terkait kurang optimalnya penyerapan anggaran tahun 2021, Marhen mengatakan disebabkan oleh sejumlah faktor yang diantaranya adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Menanggapi fraksi Gerindra terkait upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Marhen mengatakan sejumlah hal telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk seperti penarikan investor, percepatan perizinan, pembayaran premi BJS untuk keluarga miskin, dan lain-lain. Sementara itu, menanggapi fraksi PDI Perjuangan berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Marhen mengatakan hasil konsultasi dengan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Dalam Negeri terkait APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2021 tetap dapat dilaksanakan dengan penetapan rancangan perda tentang perubahan penjabaran APBD menjadi perkada untuk belanja yang mendesak seperti penanganan COVID-19, kegiatan proyek strategis nasional, dan lain-lain. Menanggapi atas fraksi PKB, Marhen mengatakan pemerintah Kabupaten Nganjuk selalu berusaha merubah mindset ASN dan semua perangkat daerah sehingga pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya agar indeks reformasi birokrasi tidak mengalami penurunan. Menanggapi fraksi DKI tentang rencana kerja operasional dalam mengatasi banjir, Marhen mengatakan pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengirimkan surat permohonan review studi kelayakan dam Sungai Kuncir kepada BPWS Brantas. Sementara itu, terkait pengisian kepala sekolah, Marhen mengatakan harus melalui sejumlah tahapan sesuai dengan jabatan sebagai PLT Bupati, sehingga prosedurnya memerlukan waktu. Menanggapi dari fraksi Nasdem dan PPP terkait dengan pendapatan asli daerah, Marhen mengatakan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD tahun 2021 adalah karena masih tingginya pandemi COVID-19 di sejumlah sektor. Alhamdulillah hari ini paripurna yaitu jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi ya. Anggaran saya pikir juga nggak biasa-biasa, tidak ada yang susah ya, tidak ada yang sulit ya. Yang pertama tentang belanja. Belanja kemarin kan banyak COVID ya, sehingga banyak silpa misalnya seperti itu. Sebenarnya untuk menaikkan PAD kembali lagi ke kaitannya dengan bagaimana ketatan masyarakat untuk bayar pajaknya, kan begitu ya. Termasuk juga kaitannya dengan jalan misalnya jalan yang masih kurang, karena contoh misalnya di Lengkong misalnya, maka tahun ini kita eksekusi seperti itu. Kalau rencana ke depannya Pak? Rencana ke depan kita fokuskan untuk apa? Membangun infrastruktur ya. Ini yang menjadi misi kita ya. Kemudian yang kedua, bagaimana reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini kan tidak sekedar kita 0 rupiah, itu kan kita budayakan betul. Yang kaitan dengan reformasi birokrasi ini kan kaitan dengan indeks reformasi birokrasi. Banyak hal. Tadi ada 8. Ini tadi juga kita barusan rapat di semua kepala OPD eselon 3 dan 2 kita kumpulkan di pendopo tadi. Makanya agak melor tadi. Dalam rangka apa?
Ayo kita berani berubah, bagaimana reformasi birokrasi Kabupaten Nganjuk harus meningkat. Ya. Yang selama ini kan masih banyak yang kurang ya, ada 5 yang cukup baik ya, tapi sisanya kan masih belum baik. Ya. Misalnya contoh, misalnya ombudsman, nilai kita juga rendah, terus kemudian juga arsip, manajemen arsip, itu yang tahun yang lalu, tahun 2020 itu nilainya 77,42, sekarang tinggal 61,44 misalnya. Maka ini yang kita dorong, termasuk misalnya di APIP, di inspektorat, ya kita betul-betul inspektorat harus betul-betul, karena inspektorat itu sebagai filter penyimpangan-penyimpangan, maka di inspektorat harus betul-betul mampu pengawasan di semua OPD. Terus kemudian profesionalisme ASN misalnya, termasuk kedisiplinan, terus kemudian juga prestasi-prestasi kerjanya, terus kemudian kuantitas kerjanya juga harus kita fokus dalam rangka 8 areal perubahan di reformasi birokrasi. Pak Marhen, terkait keterlambatan pengerjaan proyek hingga bulan Juli ini seperti apa? Ini kan sudah jalan toh ya, sudah jalan ya. Proyek-proyek kan PL maupun proyek kapan hari saya awal bulan kan ada selamatan sudah dikerjakan di Mojodhuwur ya, Mojodhuwur kan udah dijalankan ya. Memang dari target saya agak terlambat, target saya sebenarnya Februari itu lelang, terus kemudian pengerjaan nanti Maret. Ini kan agak molor karena apa? Perubahan harga satuan di pemerintah pusat pun kan juga berganti-ganti. Maka tatkala misalnya kita pakai di awal, maka nanti banyak yang mundur karena apa? Tidak sesuai dengan biaya yang direncanakan di awal. Itu yang termasuk kondisi real yang dihadapi. Tapi apapun harus segera kira-kira proyek-proyek yang harus segera dikerjakan, tidak boleh lama-lama. Menurut Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan, pandangan umum fraksi pada paripurna sebelumnya merupakan pelaksanaan tugas-tugas DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan sebuah masukan yang positif guna menjalankan roda pemerintahan yang check and balance dalam mengelola anggaran tahun 2021. Ini tiap tahun memang kita sudah biasa melakukan seperti ini. Laporan pertanggungjawaban dari masing-masing fraksi tadi sudah dijawab oleh Pak PLT Bupati. Harapan kami ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar rekomendasi dari yang disampaikan DPRD nanti ke depan untuk ditindaklanjuti. Harapan kami seperti itu, baik itu secara infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan birokrasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa rekomendasi dan alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Pak PLT Bupati, tinggal pelaksanaannya. Nanti mudah-mudahan tetap sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Terkait usulan dari Partai Gerindra tadi gimana? Partai Gerindra usulan tidak hanya sekedar formalitas gitu. Oke, memang tadi dari Partai Gerindra yang usul pada paripurna itu memang mengalami sendiri terkait dengan perlakuan di birokrasi. Dia tahu sendiri dan melakukan sendiri, dan tadi ada Pak PLT Bupati, hal semacam itu ke depan memang harus dilakukan, tidak hanya sekedar jawaban formalitas. Betul, secara teknis tadi sudah kami sampaikan, hal semacam itu nanti dirapatkan di komisi, kemudian nanti bisa kita rekomendasikan kepada Bupati untuk dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Ini kita kawal betul bersama teman-teman. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.